Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena di sini kan besok kita ada ujian praktikum farmakokinetik. Di sini aku cuma mau ngebantu ngejelasin beberapa perhitungan aja, kayak kan katanya keluar itu ada LD50 paracetamol, LD50 yang cacing, sama AUC. Jadi yang pertama itu ada perhitungan LD50 dulu yang paracetamol. Ini tuh yang keluar ini doang ya, Wafa. Yang kayak ngitung LD50 sama tabel well-nya aja ya. Kalau kayak persen kematian dosis-dosisnya gitu nggak ada ya, Ova? Iya, nggak ada, Kak. Kayaknya sih cuma ini aja. Berarti langsung ke itu aja kali ya, ke perhitungan LD50 ini yang penting buat catatan aja, nanti PDF-nya dikasih. Kayaknya langsung scroll ke bawah aja deh, Kak, biar langsung ke intinya aja, Kak. Riz, ini ke record atau enggak? Ke record kok. Ke record ya, Kak Sel? Iya, ya, udah aku record. Kelihatan nggak di partisipan di situ ada tanda record nggak? Ada, Kak. Kelihatan tuh. Ada, Kak. Jadi kan apa soalnya itu kan kayak perhitungan LD50 paracetamol yang ada tabel well-nya. Pertama nih, ini ada contoh tabel yang misalnya kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Untuk kelompok satunya ini kan karena dia nol atau kontrol, kita nggak usah pakai nanti untuk melihat tabel well-nya. Kita cukup ngelihat ininya. Pertama masuk ke rumus ini deh. Kita masuk ke rumus dulu deh. Ini enakan coret-coret kali ya, Kak? Iya, Riz, bebas, Riz. Bisa annotate dari situ, Riz. Mana sih, Kak? Notet kok nggak ada di sini? Sebentar, Kak. Udah aku enable, coba dari Riz. Ya, Kak, udah ada, Kak. Jadi untuk rumus LD50 yang besok harus kita hafalin ya, bukan hafalin, kita pahamin gitu. Rumusnya itu kan log LD50 sama dengan log D besar ditambah D kecil dikali dalam kurung itu F plus 1. Jadi log D besar ini atau D besar ini tuh dia dosis terkecil yang digunakan. Kita lihat di sini. Di dosis paracetamolnya, kita lihat nih dosisnya. Dosis terkecilnya tuh yang mana yang kita gunakan? Kalau untuk yang satu nggak usah ya, karena dia kan nol ya. Dia untuk kontrol doang, nggak perlu. Kita cukup lihat yang 2, 3, 4, sama 5. Kita lihat dosis yang kecilnya itu yang paling kecil yang mana. Kan di sini untuk dosis yang terkecilnya itu, dia yang 5.000. Jadi untuk log D50-nya ini, kita pakai yang 5.000. Nah, ditambah D. D ini, D ini berarti dia itu D kecil ini adalah kelipatan si dosisnya. Kita lihat nih di untuk kelompok 2, 3, 4, dan 5. Dosisnya kita lihat. Untuk kelompok 2 kan dosisnya 5.000. Untuk kelompok 3, 10.000. Kelompok 4 itu 20.000. Dan kelompok 5 itu 40.000. Kita lihat per dosis ini, dia kelipatan berapa? Antara dari 5.000 ke 10.000, dari 10.000 ke 20, dan 20 ke 40. Itu kan berarti kan kelipatan 2 ya. Berarti tadi kan udah log 5.000 ditambah log 2, D-nya itu berarti kan tadi kelipatan 2, dikali dalam kurung F plus 1. F-nya itu apa? F itu dia suatu nilai dalam tabel well. Nah, kita harus lihat tabel well. Nanti di soal itu udah ada tertera tabel well-nya. Cara ngeliat tabel well itu gimana? Kita langsung ngambil yang jumlah kematian si per kelompok ini. Kita lihatnya yang ini aja ya. Yang tadi Rizka bilang kan nol nggak usah dipakai karena dia kan cuma kontrol. Kita pakai yang dari sininya aja. Untuk melihat tabel well, kita pakai yang dari sini. Kita lihat untuk kelompok 2 yang mati 2,
kelompok 3 yang mati 2, 4 juga 2, dan untuk kelompok 5 yang mati 5. Berarti nanti untuk di tabel well-nya, untuk nilai R-nya atau nilai si harga R-nya itu kita lihat yang 2, jelek banget. Pokoknya yang 2, 2, 2,5 kayak gitu. Kita untuk melihat itunya apa nilai nilai tabel well-nya. Pokoknya dari ini kita tuh 2,2,5. Nanti dari sini baru kita bisa nentuin nilai nilai F-nya tuh berapa. Ternyata dari 2,2,2,5 ini nilainya itu 0,500. Nah, tinggal kita masukin ke sini dan ditambahin sama 1. Habis itu kita cara pengerjaannya gimana? Kita kerjainnya itu kita log-login dulu nih. Pertama log 5.000 pakai kalkulator yang saintifik ya. Log 5.000 berarti hasilnya 3,69. Terus kita login juga yang 2 ini. Log 2 itu ternyata 0,301. Baru yang di dalam kurungnya kita tambahin dulu. Selesai itu yang kita turunin lagi nih yang 3,69 ditambah 0,301-nya kita kaliin dulu sama 1,5, hasilnya itu 0,45, tinggal kita tambah, itu hasilnya 4,14. Nah, dari sini kita belum selesai perhitungannya karena kita harus nge-anti login dulu. Untuk LD50 itu kita harus anti login dulu hasil dari log LD50-nya. Caranya itu tinggal shift log, baru masukin angka si 4,14 ini di kalkulator. Nanti hasilnya di berapa, Kak? Di bawah, Kak. Nanti dari hasil anti log itu dia LD50-nya hasilnya 13,803 mg. Untuk log untuk LD50 yang ini udah paham belum maksudnya? Farhan atau Aldi ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang dibingungin nggak? Bingung, Riz. Ini Yang mana? ngelokinya gimana, Riz? Di kalkulatornya gimana gitu maksudnya? Iya, Sebenarnya kalau log itu kan kalau untuk di kalkulator kan tinggal ada nih, tinggal pencet log aja. Kayak misalnya, bentar. iya ada ini ada log. Nah coba lu buka kalkulator udaan. Udah, Riz. Coba lu pencet dah log Log 5.000. Itu kan 5.000. ada kan log yang 5.000 kan? Iya, Nah hasilnya sama nggak 3,69? langsung disama denganin. Iya langsung sama dengan. 3,69. Iya, udah kita ambil 2 angka di belakang koma aja. Udah Kalau kan? yang Untuk samping yang sampingnya itu yang samping 3,69 itu 0,301. oh itu kan Rizka kan ada tulis log 2 ya. Coba dah log 2 Log sama dengan 2 sama dengan berapa? 0,30. Nah, 301 kan? Iya, Nah, udah kan? Berarti emang kita harus login dulu kan? Masing-masing iya. angka ini kita log nih, selesai sampai sini kan nanti di bawahnya ini ada bagian anti log. Caranya anti log itu gimana? Tinggal shift Kalau yang 1,5-nya, Riz? 1,5 itu kan ada yang dalam kurung, lihat deh, 0,500 ditambah 1. Iya, Berarti kan hasilnya 1,5. 0,500 ditambah 1.
Oh, Bener nggak? Bener kan? iya, 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 iya. Nah, nanti kalau lu mau tahu yang bentar, dihapus dulu coret-coretannya. Mau tahu yang misalnya 0,45 ini dari mana? Tadi 0,45 ini dari si 0,301 dikali 1,5. Coba hitung. Dikali 1,5 ya? Ya, benar nggak hasilnya? 0,45. Benar. Berarti Riz yang satu itu Nah, dia udah udah bawaan kan? dari rumus ya? Ya, yang satu itu udah bawaan dari rumus yang dalam kurung tuh. Oh, iya, iya, iya. Nanti, Nah, selesai itu Heeh. ditambah aja. Bentar nih. Ini soalnya gue nyatet yang dari PPT, bentar gue Rizka lihat mau lagi. nanya juga. Nah, yang Itu mana? yang D kecil itu dia log berarti. Kalau dari PPT tuh di login gitu loh, Le, yang kata dari Oh, contohnya berarti Bu bukan Mary. dua doang ya? Iya, awalnya kan gue mikir kan Oh, kayak iya. 2 doang ya, nggak usah pakai log ya. Ternyata kalau di PPT-nya Bu Mary pakai. Tapi kalau Kak Sally sama Wafa gimana? Pakai nggak sih pakai log apa cuman 2-nya aja? Iya, harusnya pakai log. Cuman emang di rumusnya nggak ditulis. Tapi emang harusnya pakai log. Oh, Oke, oke. Makasih. makasih Kak. Jadi emang harus pakai log ya. Nah, pokoknya yang D kecil ini ternyata pakai log juga. Nah, ternyata di LD50 bawah ini ada salah. Nih, jadi LD50, log LD50 kan 4,14. Kita anti login. Caranya itu kan shift log 4,14. Hasilnya itu oh iya harusnya 13.803,84 ya. Aku salah ini. Bukan 13 koma, harusnya kayak 13.008 Silvi, coba yang benar. Nah, berarti sampai situ doang kan untuk perhitungan LD50 tuh. Gak ada yang tambahan lagi untuk yang, ini untuk yang paracetamol ya. Oh, bisa hilang. Ini sih aku cuma nyatet aja, kalau nggak tahu nanti keluar apa enggak. Pokoknya ini kayak tabel potensi ketoksikan akut. Nah, habis ini kita lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, nomor 2 ini soalnya itu yang LD50 si cacing. Menghitung LD50 cacing sama mengisi tabel kumulatif seperti praktikum. Yang bawahnya lagi, Kak. Nah, ini ada contohnya. Contohnya ini ada contoh tabel. Jadi dengan dosis 25 mg, 50, 75 dan 100. Kan nanti kan tadi katanya tuh kita harus mengisi tabel nilai kumulatifnya ya. Berarti nanti nilai kumulatifnya ini pada kosong nih. Nilai apa yang mati, hidup, total sama rasio kematian sama persen kematiannya tuh kayaknya pada kosong. Nanti kita tinggal kita isi. Kalau aku sih bikin catatannya gini ya, kalau untuk nilai kumulatif mati, jadi untuk dosis yang 25 mg, untuk kumulatif matinya ya, kita tuh jumlah kumulatif mati sama dengan jumlah hewan mati. Maksudnya itu jumlah yang di sini, hasil nilai kumulatif matinya, dia tuh sama yang ini. Jadi kita tinggal masukin aja, berarti dia 3. Kalau untuk yang dosis berikutnya atau yang 50 mg ini, hasil kumulatif yang 3 ini, yang tadi 25 mg kan hasil kumulatif matinya 3. Kita tambahin sama hewan mati dari si
dosis 50. Jadi 3 tambah 5 itu sama dengan kan 8. Berikutnya juga sama. Dari hasil kumulatif matinya si 50 mg, kita tambahin sama si hewan matinya si 75 mg. Hasilnya itu berarti 13. Dan untuk yang dosis 100 mg juga sama. Dari hasil kumulatif mati si 75 mg ini yang 13 ini, kita tambahin sama si hewan mati yang dosis 100 mg. Hasilnya itu kan 18. Jadi kalau untuk nilai kumulatif mati tinggal kayak untuk yang pertama sama, yang kedua tinggal ditambah-tambahin aja sama yang hewan matinya. Nah, sekarang kita mau yang ke nilai kumulatif hidup. Untuk nilai kumulatif hidup, untuk yang pertama ini, jadi semua hewan hidupnya dari dosis 25 sampai 100 itu, kita tambahin dulu ini semua. Untuk yang kumulatif hidup yang 25 mg ya. Kita tambahin dulu. 7 tambah 5 tambah 5 tambah 5 berarti kan hasilnya 22. Kita tinggal masukin ke sini. Dari hasil 22 ini, kalau tadi yang mati kita tambahin, kalau yang hidup ini kita kurangin. Jadi kayak nilai kumulatif hidup yang dosis 25 ini, kita kurangin nih sama si hewan hidupnya si 50 mg. Jadi 22 dikurang 5, itu kan hasilnya 17. Berikutnya juga sama. Dari hasil yang 17 ini, kita kurangin lagi sama 5 yang hewan hidup ini. Hasilnya itu kan 12. Dan berikutnya juga dari 12 ini kita kurangin lagi dari yang 5 ini. Hasilnya itu 7. Nah, setelah dapat nilai kumulatif mati dan hidup, kita tinggal tambahin aja. 3 tambah 22 hasilnya kan 25. 8 tambah 17 hasilnya 25. 13 tambah kok begini? 13 tambah 12 itu hasilnya 25. Dan 17 tambah 7 kan itu hasilnya 25. Untuk rasio kematian, dia ada rumusnya. Rizka ada catat di bawah, Kak, maaf, Kak. Untuk cara menentukan kumulatif rasio kematian itu, bentar. Pakai rumus yang ini. Nilai kumulatif mati yang tadi kita sudah cari, yang kumulatif matinya ya, dibagi sama nilai kumulatif yang total, yang tadi totalnya tuh pada 25 semua. Jadi untuk dosis 25 mg, tadi kan yang total kumulatif matinya itu 3. 3 dibagi sama 25. Untuk dosis 50 mg juga yang tadi kumulatif matinya itu jumlahnya 8. 8 dibagi 25. Sama sampai 75 mg dan 100 mg juga sama caranya. Dosis 75 mg tadi kumulatif matinya itu 13. Tinggal dibagi sama totalnya yang 25 dan dosis 100 mg. Itu kumulatif matinya 10 dibagi sama 25. Setelah dapat ini hasilnya, kita masukin ke tabel yang tadi, yang ada di tabel. Di bagian yang rasio kematian. Setelah itu kan di tabel berikutnya ada yang persen kematian. Caranya itu tinggal dari hasil yang ini nih, yang kita tadi hitung rasio kematian, semuanya ini yang per dosis kan udah kita hitung rasio kematiannya. Tinggal kita kaliin sama 100%. Jadi untuk dosis 25 mg rasio kematiannya 0,12 dikali sama 100%, hasilnya itu 12%. Dosis 50 mg 0,32 nilai rasio kematiannya dikali sama 100%, hasilnya itu 32%. Untuk dosis 75 mg rasio kematiannya 0,52%, 0,52 dikali dengan 100%, hasilnya itu 52%. Dan untuk dosis 100 mg rasio kematiannya 0,72 dikali 100%, hasilnya itu 72%. Nah, untuk
Soal nomor 2 ini cuma sampai ke nilai kumulatif aja atau gimana, Wafa? Kalau Sama LD-nya ya, kalau cara perhitungan LD-nya ya? Ya 50 Kak, yang dicari H, I, Yang G dicari sama Y H-nya itu juga dulu ya. dicari. Oh iya. Nah, setelah ini kan kita udah bisa nih ngisi yang tabel nilai kumulatif, kita udah bisa. Sekarang kita disuruh ngitung yang LD 50. Cara menghitung LD 50 di sini kita tuh harus ngikutin step by step-nya ya. Yang pertama itu kita harus nyari nilai H-nya dulu. Caranya gimana? Rumus H itu sama dengan yang ini ya. 50%. Ih, kamu. 50% dikurang A dibagi B dikurang A. Nah, H itu apa? H itu ukuran jarak. A itu presentasi kematian yang lebih kecil dari 50%. Untuk B itu yang lebih besar dari 50%. Dari tabel yang tadi yang udah kita isi nih, nilai kumulatifnya semuanya, kita lihat ininya persen kematiannya, persentasenya. Kalau untuk ini kan yang untuk nilai A yang lebih kecil dari 50% itu pokoknya kita cari yang mendekati sama 50% gitu. Itu ada yang tadi untuk dosis 50 mg yang 32%. Jadi ntar kita tinggal masukin nih 50% dikurang 32% karena tadi kita ngambil yang dari tabel yang tadi yang persen kematian. Kita ambil nih yang mendekati 50% yang lebih kecil gitu kan, yang lebih kecil dari 50% kita ambilnya yang mendekati 50%, yaitu yang 32%. Dan untuk yang B-nya kita ngambil yang lebih besar dari 50% dan dia juga yang terdekat dari 50%. Kita ngambil yang 52%. Jadi tinggal masukin aja 50% dikurang 32% dibagi dengan 50% dikurang 32%, hasilnya itu kan 18/20 dibagi 20, hasilnya itu 0,9. Maka nilai H-nya ini berarti 0,9. Nah, setelah kita mengerjakan yang H ini, kita akan lanjut ke yang I. Untuk yang H ini ada yang bingung nggak? Atau ada yang mau ditambahin mungkin, ada yang mau dikoreksi? Kasel ada tambahan nggak Kasel? Kalau emang lanjut, oke. Kalau emang nggak ada yang itu, kita lanjut ke yang kita setelah cari H, kita cari yang nilai I-nya dulu. Cara nyari nilai I gimana? Ini rumusnya itu log log K per S dibagi S. Ini ya rumusnya ya, ingat ya, ini I, ini harus diingat nih rumusnya nih. Nah, K itu apa sih? K itu dosis, yang dipakai dosis yang menyebabkan kematian lebih besar dari 50%. Untuk yang S itu apa? Dia dosis yang menyebabkan kematian lebih kecil dari 50%. Maka si I-nya ini lognya kita masukin dalam kurung atau terserah boleh di dalam kurung boleh enggak. Jadi kita pakai yang tadi kan K-nya itu kan yang lebih besar dari 50%. Tadi kan kita pakai untuk nilai B itu yang 52% kan. Nah, kita itu 52% itu dia milik si dosis 75 mg. Kita tinggal masukin 75. Nah, untuk yang S-nya dosis lebih kecil dari 50%. Tadi kan kita pakai 32%. 32% itu dosis punya siapa? Dia dosis punya 50 mg. Tinggal kita masukin lagi nih nilai S-nya. Ingat ya, yang dimasukin itu dosisnya, bukan persen kematiannya. Setelah itu, kan 75 dibagi 50 itu hasilnya 1,5. Tinggal kita login lagi. Log 1,5 hasilnya itu 0,1760. Ini berarti nilai I-nya. Ingat, ini nilai I-nya dan kita masih lanjut ke step berikutnya.
Setelah kita tahu nilai I, kita berikutnya itu cari nilai yang G. Caranya gimana cara cari nilai G? Nah, yang G ini kita simple, tinggal H dikali I. Tadi kan kita sebelum nyari G ini, kita udah nyari nilai H sama nilai I. Nilai H sama I-nya kan udah dapat. Jadi tinggal kita masukin. Nilai H-nya tadi kan 0,9, ini untuk nilai H. Dan I-nya itu 0,1760. Tinggal kita kaliin. Hasilnya itu 0,1584. Ini untuk nilai G. Berikutnya kita masih lanjut lagi ke kita cari yang Y. Caranya gimana? Rasel agak ke bawahin, maaf. Nah, udah. Nah, setelah kita nyari nilai G, kita harus nyari nilai Y. Caranya gimana? Y itu yang ini. Y sama dengan G plus log S. Ingat, tadi G kan udah kita cari nih, yang sebelum Y ini kan kita udah nyari G kan. Tinggal kita masukin Y sama dengan 0,1584 ditambah sama log S. Tadi kan di atas untuk yang kita mencari nilai I kan kita udah pakai yang S tuh. Yang S-nya kita makainya yang 50 kan tadi kan. Tinggal kita masukin, berarti log-nya itu log 50. Nah, 0,1584 tinggal ditambahin dulu nih, kita login dulu nih. Log 50 itu ternyata 1,6989. Hasilnya tinggal kita tambahin. Berarti untuk nilai Y ini hasilnya 1,8573. Setelah udah mencari nilai Y, baru kita bisa mencari LD 50. Kita ini nih yang diminta tuh kita ini nanti di soal. Tapi kita harus cari dari awal dulu yang tadi yang H, I, G, Y. Baru bisa kita nentuin LD 50-nya. Caranya gimana sih untuk nyari LD 50? Ini tinggal di antilog Y. Tadi kan Y-nya udah dapet nih. Y-nya udah dapet. Tinggal kita anti-login. Caranya sama. Shift log 1,8573. Karena kan ini kan yang Y tadi kan. Ini kan nilai yang hasil dari Y tadi. Yang dari sini nih. Tinggal kita anti-login. Nah, setelah kita anti-login hasilnya segini. Berarti LD 50-nya itu adalah 71,9946 mg. Nah, nanti hasilnya itu yang diminta dari soal itu yang ini. Pokoknya diingat aja rumusnya. Kak. Wah, Kakak coba mau lihat di yang I deh. ya, boleh. Kasel, maaf Kasel. Nah, di sini kan untuk yang I, maaf Kak Rizka, boleh dihapus dulu? Ini agak fokus ya, sebentar. Oke. Dah. Nah, di sini kan kalau kakak kan dia itu lognya kan log 75/50. Tapi sedangkan di ibunya tuh dia tuh untuk log K-nya itu log 100 Kak. Dan yang untuk yang S-nya itu log 75. Ya nggak sih Kasel? Kasel yang udah di- ini belum? Yang di PPT ya, Wafa ya? Aku ngeliat PPT itu log 100/75. Kalau nggak salah, dia kenapa pakai 100? Karena kan di sini untuk K itu kan yang lebih besar dari ini ya, yang lebih besar dari 50% ya Wafa ya. Nah, yang di PPT itu yang lebih besar dari 50%, dia milik dosis si 100. Untuk yang 75 dia belum lebih dari 50%, makanya kita nggak dipakai kalau untuk yang di PPT-nya Bu Mary. Karena kalau yang dari tabel yang aku pakai, ternyata di dosis 75 dia udah lebih besar nih Wafa dari 50%. Jadi aku ngambil yang itu. Tapi nanti kalau semisalnya di soal Wafa udah ngitung ternyata di 75% di 75 mg ini dosisnya belum lebih besar dari 50, berarti Wafa harus lihat dosis berikutnya dia lebih besar atau enggak.
Sebenarnya kata-katanya itu ada di sini sih, Wafa. Lebih besar dari 50%. Coba deh, Wafa, lihat Iya, tabelnya Bu makanya Mary. lebih kecil ini ya. Harusnya kan, harusnya kan di bawah yang mendekati 50 ya. Lebih Eh, besar dan lebih Kalau kecil. ya kalau lebih kalau aku kan di sini yang lebih besarnya ada 2 nih ya, Wafa, di contohku ya. Nah, Coba dah Kak, lihat tabelnya dah Kak. Maaf Kak. Yang tabel atas Kak. Maaf. Nah, nih udah ya. Kamu lihat, udah Kak, situ Kak, benar Kak, yang tadi Kak, yang nilai kumulatif. Nah, kamu lihat dari persen kematiannya, ya, kamu lihat dulu dari ininya, persen kematiannya. Kamu lihat ya Wafa, kan kalau misalnya di punya aku, untuk yang lebih dari 50%, kenapa aku coret semua ini? Bentar. Nah, untuk yang lebih dari 50%, ingat kata-katanya tadi, untuk yang K, iya. dosis lebih dari yang kata persen kematiannya 50% kan. Aku punya 2 nih. Aku punya 2, yang satu 52, yang satu 72%. Nah, sedangkan kalau di contohnya Bu Mary, untuk dosis yang 75, dia masih 45 Wafa, berarti dia belum bisa dipakai untuk nilai K. Kenapa aku ngambil yang 75? Karena ternyata di 75 Oh iya, iya. miligram itu Betul, udah betul. lebih dari 52, udah lebih dari 50, makanya aku ngambilnya yang 75, karena dia lebih dekat kan sama 50 kan. Kalau misalnya di 75-nya ternyata masih 49, aku nggak bisa ngambil, aku harus ngambil yang 100 gitu. Pokoknya yang lebih besar dan mendekati, yang lebih kecil dan mendekati juga. Kalau di contohnya Bu Ya, Mary soalnya yang 75-nya masih jadi yang kecilnya masih di ini. masih di bawahnya 50. Sama yang 100. Iya, betul. Oke, oke, paham, Kak. Terima Oke, kasih. sama-sama. Berarti kita tinggal lanjut yang ke AUC ya. Untuk yang ini, yang nilai kumulatif sih, aku karena aku ikutin contoh yang dari Bu Mary, yang dari tabelnya Bu Mary, aku ngambil 2 angka di belakang koma. Kalau untuk yang AUC nih, Bu Mary banyak banget komanya di belakangnya. Kalau untuk yang nilai kumulatif, aku ngambil 2 angka, Kak. Dibuletin aja nanti 2 angka di belakang koma. Nah, sekarang yang AUC. Nah, ini ada tabel AUC dari contohnya Bu Mary. Sebenarnya nanti nih di kadar obat yang IV itu kita belum tahu nih. Di sini tuh sebenarnya belum ada nih. Nanti kita disuruh cari. Nanti ada rumusnya, ada di catatan bawah, Kak. Langsung masuk ke rumus saja. Kita langsung cari cara menghitung AUC oral. Oral dan IV sama aja sih sebenarnya. Yang penting itu intinya adalah cara menghitung AUC-nya untuk ngisi tabel AUC. Caranya gimana? Tinggal C1 plus C2 dikali sama T2 dikurang T1. C itu untuk kadar, T itu untuk waktu. Ntar kita tinggal bagi sama 2. Nah, di sini ada contoh. Balik ke tabel, Kak, maaf, Kak. Nah, misalnya di sini kita hitung untuk yang oral ya, AUC oral. Nih untuk yang ngisi ini kita ya. Jadi untuk dosis yang di waktu 0 ini kan di dosisnya 0. Tinggal kita tambahin C ini, ibaratnya itu 0 ini adalah C1. Kita tambahin sama dosis berikutnya, dia sebagai C2 ditambah 2,75 dikali sama, ingat kalau untuk waktu itu dikurang ya, 0,5 dikurang sama 0.
Jadi nanti 2,75 dikali 0,5 dibagi sama 2. Hasilnya itu 0,6875. Untuk isi berikutnya juga sama. Caranya sama aja, kayak pokoknya yang harus kita tahu itu C1 ditambah C2 dikali T2 dikurang T1. T itu adalah waktu, C itu adalah kadar. Jadi kadar pertama ditambah kadar kedua dikali sama waktunya dikurang sama waktu kedua dikurang waktu pertama. Nanti hasilnya itu kita masukin ke AUC SO. Nah, misalnya AUC-nya udah keisi semua nih. AUC udah keisi semua. Kita untuk yang nomor 8 deh, aku ngejelasin yang nomor 8 dulu. Aku lupa. Jadi kan karena nomor 8 ini dia nggak ada tabel 9-nya kan, nggak ada tabel bawahnya, kita bingung nih cara ngitung AUC SO-nya. Karena kan rumusnya itu C1 plus C2 kan. Nah, sedangkan kadar di bawahnya nih berapa? Kita nggak tahu nih kadar di bawahnya nih. Untuk nentuin. Jadi kemarin aku sempat tanya sama Bu Tanti, katanya pokoknya ibaratnya ini semuanya itu adalah 0. Jadi kadarnya itu kan 1,91. Nanti ditambah sama 0. Ibaratnya berikutnya itu adalah C2-nya itu 0. Jadi 1,91 ditambah 0 dikali T2-nya kan di sini juga nggak ada kan. Ibaratnya juga 0 T2-nya. Ini untuk yang khusus nomor 8 ya. Untuk bukan nomor 8, ini untuk khusus yang paling terakhir maksud aku. Yang untuk tabel terakhir. Nah, nanti T-nya ini T2-nya ini kita anggap 0. Jadi kan 0 dikurang 8 sama dengan minus 8. Jadi 1,91 dikali sama minus 8. Hasilnya habis itu dibagi sama 2, nanti hasilnya itu adalah minus 7,6400. Aku ngambil 4 angka di belakang koma, aku ngikutin yang Bu Mary. Ini untuk tabel yang paling bawah ya, pokoknya kalau yang tabel paling bawah ini C2-nya dianggap 0, T2-nya juga dianggap 0. Nanti hasilnya adalah minus di sini. Kan untuk AUC-nya udah selesai nih, untuk AUC. Untuk AUC masih ada yang bingung nggak cara nentuin AUC gitu? Kalau udah jelas aku mau lanjut ke untuk nentuin len-nya, pakainya yang mana? Kak Rizka, Kak Ivi nanya di chat box. Yang pembulatannya jadi, yang apa itu berapa Itu angka yang tadi aku efektifnya? jawab. Kalau aku untuk kumulatif aku makainya 2 angka di belakang koma. Tapi kalau untuk AUC ini aku makainya 4 angka. Jadi aku ngikutin Bu Mary gitu, Wafa. Kak Silvi juga aku ngikutin Bu Mary gitu. Iya ya, kayak misalkan kan seharusnya kayak ini kan di yang nomor 4 deh. Itu kan harusnya hasilnya cuma 8,79 kalau di kalkulator. Berarti tinggal kita tambahin nolnya 2 gitu ya, Kak? Iya. Jadi kita tinggal tambahin, misalnya ternyata di kalkulator angkanya cuma 2 angka di belakang koma yang muncul. Kita tinggal tambahin 00 aja biar 4 gitu. Kayak misal yang mana nih? Yang tadi Kak Wafa bilang tuh. Yang waktu ke-6 nih, kan harusnya di kalkulator tuh cuma 5,1 kalau nggak salah. Ntar 5,10 apa berapa gitu. Ntar kita tinggal tambahin aja 00 biar di buletin jadi 4 angka di belakang koma. Kan AUC udah selesai nih, AUC-nya udah selesai. Kita masuklah ke len-nya. Cara ngitung len tuh gimana? Kita tinggal masuk pakai kalkulator ngitungnya. Kan kalau di kalkulator kan ada bacaan tuh len tuh. Len-nya itu yang kita pakai itu len kadar obat. Yang kadar obatnya. Tadi contoh yang pertama itu kan kadar obatnya itu 2,75. Kalau oral yang 0 kan kita nggak bisa hitung len-nya ya karena udah 0 kan, udah pasti 0 juga. Udah pasti nggak ada nilainya gitu kan. Jadi kalau di contohnya Bu Mary itu emang len SO apa oral yang 0 itu nggak diisi gitu. Jadi kita langsung lanjut yang ke waktu 0,5. Waktu 0,5 ini kan kadarnya itu 2,75 ya. Kita tinggal masukin untuk mencari len itu len 2,75. Nanti hasilnya itu ya Kak, ke tabel aja nggak apa-apa Kak.
Nah, bentar ya, aku hapus dulu. Nah, untuk nyari len itu, nih, kita tinggal di kalkulator pencet len, masukin yang ini sama dengan hasilnya nanti segini. Untuk nomor 2 pun sama, untuk yang berikutnya pun sama. Len 6,24, hasilnya segini. Pokoknya aku selalu ngambil 4 angka di belakang koma, aku ngikut yang di contohnya Bu Mary soalnya. Sampai bawah sama-sama gitu ya berikutnya. Pokoknya sampai tabel terakhir caranya tetap sama. Baik oral atau IV, cara perhitungannya itu sama. Cuman kalau di apa namanya di AUCIV yang pertama ini, kalau di contohnya Bu Mary awalnya itu kan 0. Dia nggak ada nih, ini nih. Ini belum ada, ini belum ada. Jadi yang pertama, langkah pertama kita cari itu, kita lihat, kita ini untuk len IV ya, ingat IV bukan SO. Kalau SO nggak usah kita cari. Kalau IV karena kita cari nih, caranya gimana? Kita bikin persamaan, apa sih persamaan garis. Tapi nanti kalau misalnya di soal itu ternyata persamaan garisnya udah ada. Kalau di sini contohnya itu mau yang ke bawah kah yang rumus? Nah, kalau di tabel ini pokoknya persamaan garisnya itu yang didapat itu Y sama dengan min 0,2784X plus 1,8142. Untuk yang minnya itu kita nanti nggak usah bawa ya. Cara ngitungnya itu di bawah. Oh, udah. Baru bilang tekan. Nah, bawahan dikit lagi Kak Mafa. Nah, cara hitungnya itu yang ini. Bentar, Rizka hapus dulu yang bulat-bulatnya. Cara ngitungnya tuh yang ini ya. Nih, cara ngitung lennya. Nanti kan kalau di soal kan persamaan garisnya udah dapat tuh yang biasa grafik di Excel kan nanti dapat nih yang ini nih persamaan garisnya. Kita ambil yang ini aja nih. Kan di sini ada minus ya. Nanti minusnya kagak usah diikutin. Kata Bu Mary mah kagak usah diikutin, lebihan aja. Kita langsung aja nih masukin. Ini kan ada X nih. X ini itu sama dengan T. X sama dengan T atau X itu sama dengan waktu. Nah, waktunya kan yang tadi kita mau cari itu kan waktu yang 0 kan, yang paling atas itu kan waktunya 0 kan. Yang pertama, berarti T sama dengan 0. Nanti tinggal Y sama dengan 0,2784 dikali 784X plus 1,8142. Y sama dengan 0,2784, X-nya kita masukin tadi. X itu kan sama dengan waktu, dan waktunya adalah 0. Kita tinggal masukin 0. Nih, di sini nih, ke X. X-nya kita ganti 0. Ditambah 1,8142. Berarti Y-nya itu 1,8142. Berarti len IV-nya itu, atau len yang tadi waktu 0-nya itu adalah 1,8142. Ini kita tinggal masukin ke yang tabel. Masukin ke tabel. Nah, yang tadi kita hitung kan, kita tinggal masukin ke tabel sini nih. 1,8142. Dari sini kan tadi Ska bilang kadar obatnya ini belum ada nih, masih 0. Berarti kita harus cari tahu juga gimana caranya biar dapat kadarnya nih. Caranya itu dia antilennya sih len IV-nya. Jadi dari hasil len IV ini kita antilenin, caranya tetap sama. Shift len 1,8142 sama dengan nanti hasilnya itu 6,13617. Ini untuk kadar ininya. Pokoknya dia pakai antilen dari si len IV-nya. Setelah itu kita tinggal masukin DAUC-nya. Tadi kan kita belum ada nih karena
karena si kadarnya belum kita ketahui kan. Tapi sekarang kita udah tahu nih kadarnya, tinggal dari hasil 6,13617 ini kita tambahin sama 5,31 dikali sama 0,5 dikurang 0 dibagi 2. Hasilnya itu 2,8615. Ini kan udah dapat semua nih. Jadi tabelnya udah keisi semua nih, baik AUC oral atau IV, LEN oral atau LEN IV kan sudah keisi semua. Kita lanjut, ternyata diminta lah di soalnya itu katanya ada minta untuk ngitung AUC 0 sampai 8 dan AUC 8 sampai tak terhingga. Caranya itu scroll dikit, Kak. Nah, caranya itu ada di sini. Untuk 0 sampai 8, jadi total AUC yang tadi kan tabel AUC oral sama IV tuh beda ya. Pokoknya kita tambahin nih yang oral ya oral, yang IV ya IV, kita tambahin semuanya. Tapi ingat, hasilnya minus tidak diikuti. Berarti ini nggak usah ikut nih. Berarti nanti yang dijumlahin itu cuman dari waktu 0 sampai ke waktu 6. Sampai ke sini aja nih yang kita jumlahin. Ini kita jumlahin, totalnya itu berapa, nanti kita tinggal masukin, ternyata totalnya itu 40,225. Barulah yang IV pun sama, kita hitung semua nih AUC IV-nya. Yang ingat lagi, yang minusnya kita nggak usah masukin, kita biarin aja dia. Tinggal kita hitung dari waktu 0 sampai yang 6 ini, udah dijumlahin hasilnya berapa, itu adalah nilai AUC 0 sampai 8. Kalau untuk 0 sampai 8 itu cuma tinggal ditambahin aja, yang minus gak diikutin. Kalau untuk AUC 8 sampai tak terhingga, jadi hasil totalnya itu, hasil total yang tadi nih, yang 0 sampai 8 nih, kan tadi udah kita totalin tuh. Hasil totalnya dibagi sama nilai B persamaan garis. Nilai B persamaan garis itu yang mana? Kan kalau persamaan garis itu kan Y sama dengan BX plus A kan. Berarti kita ngambil yang nilai B-nya nih. Kita lihat lagi tadi persamaan garisnya berapa. Di sini misalnya persamaan garisnya itu yang ini nih. Yang tadi Rizka kasih. Yang 0,2784. Oh ini Rizka kayaknya makin nih IV deh. Kok ngaco gitu ya. Pokoknya nanti misalnya nih, ternyata oralnya misalnya tadi 0 sampai 8-nya itu 40,225. Tinggal dibagi nilai B. Misalnya persamaan garisnya yang ini. Nilai B-nya tuh yang ini ya. Berarti tinggal dibagi sama nilai ini. Tinggal dimasukin, nanti hasilnya berapa, berarti itu adalah nilai AUC 8 sampai tak terhingga. Pokoknya ingat aja kalau 0 sampai 8 dijumlahin semua dari waktu 0 sampai ke waktu 8, tapi kalau misal yang ada yang minus gak usah dimasukin, gak usah diikutin dijumlahin, gak usah. Tapi untuk 8 sampai tak terhingga, kita dari hasil yang total tadi 0 sampai 8 dibagi sama B persamaan garis. Ini ya, persamaan garis. Pokoknya ingat, Y sama dengan BX plus A. Udah kan ya, sampai sini aja kan ya Kak? Kak Seli, Wafa. Soalnya cuma sampai yang kayak nentuin AUC sama 0 sampai 8 sampai terhingga ya? Iya, jadi ada 3 soal esai, perhitungan semua. Terus sama ini Riz, kalau misalnya kita ke ini Riz apa? LD 50. Kalau misalnya dia dosisnya 1, 10, 100, 1000. Nih Riz yang ini. Dia misalnya 1, 5.000-nya jadi 1. Terus yang ketiganya jadi 10. Yang keempatnya jadi 100 sama 1000. Coba dari di ini. Kira-kira ada 50-nya berapa? Dosis pertamanya, dosis yang 5.000-nya berapa Kak? 1. 1. Iya.
1, 10, 100, 1000, Jelek banget ini. 100. Oh, berarti ini ya kelipatan 10 ya? iya, itunya dia kelipatan 10 bulan. Ini kalau annotate gini bisa ngetik ya sih? Bisa ya? Oh, bisa. Jadi kan kalau misalnya dosisnya kayak gini yang kita pakai nih. Misalnya ini dosisnya yang kita pakai nih. 1, 10, 100 sama 1000 kurang nolnya. Nah, berarti nanti LD50-nya itu log D besar atau log D besar itu kan berarti dosis terkecil ya. Kelihatan nggak sih Kak? Gede banget ya Allah. Kelihatan nggak Kak kalau aku ngetik Kak? Belum, kalau ketikannya belum, baru coretan annotate. Di mana ngetiknya? Oh nggak kelihatan ya kalau misalnya ngetik ya. Di sini ada ngetik gitu loh Kak. Berarti ini kalau misalnya kita pakai dosis yang Kelihatan, Res. buletin. Terus kelihatan tapi nge-lag gitu lama. Oh, lama ya. Coba deh, bentar diketik dulu. Terus Kak ketik dulu, nanti tinggal dijelasin aja. Kalau nggak apa-apa deh pakai yang ini aja daripada repot-repot. Nah, misalnya dosisnya pakai yang Rizka buletin. Tinggal masukin nih log D besar. Log D besarnya kan yang tadi Rizka bilang dia makanya dosis terkecil kan. Berarti 5.000-nya ini kita ganti jadi 1 kan. Karena dosis terkecilnya itu adalah 1. Nih 1. Ditambah log D kecil nih. D kecil ini itu adalah kelipatan dari dosisnya 1 ke 10, 10 ke 100, 100 ke 1000. Berarti kan ini kan adalah kelipatan 10. 1 ke 10, 10, 10 ke 100 berarti sama aja kayak 10 kali 10 sama dengan 100. Ini juga sama, berarti kan kelipatan 10. Log 2-nya ini kita ganti jadi log 10. Ini jumlah ininya tetap Kak, matinya sama aja ya? Biar kita nggak cari well-nya dulu ya. Iya, nggak apa-apa, sementara sama aja. Kan? Nah, kita tinggal hitung nih. Log 1 itu berapa? Mana sih log? Log 1 itu sama dengan 0, Kak. Log 1 itu ternyata 0. Log 1 itu ternyata 0 dan log 10 itu 1. Log 10 itu 1. Nah, nanti tinggal 1 dikali 1,5. Jadi sama-sama 1,5 kan. Jadi nanti di sininya itu kan kita kan udah ngubah nih. Jadi 0 ditambah 1,5. Hasilnya itu kan 1,5. Nih. 1,5. Nah, berarti nanti antilognya itu yang kita antilogin itu yang 1,5 ini. 1,5. Caranya tetap yang kayak tadi. Shift log 1,5. Hasilnya itu 31. Bener gak ini di itunya Rizka? 31, ih jelek bener. Nah sih, kok jelek gini? Hasilnya itu berarti antilog dari 1,5 itu 31,62. 2 miligram. Nah, berarti kayak gini. Ini kalau semisalkan dosisnya itu 1, 10, 100, sama 1000. Tinggal diubah aja dosis log D besarnya itu. Berarti kan dosis terkecilnya 1 nih. 1 yang paling kecil dosis dipakainya. Terus log D kecil
D kecilnya itu yang tadi, yang kelipatan. D kecil itu kelipatan. Antara 1 ke 10, 10 ke 100, 100 ke 1000. Itu lipatan. Udah, tinggal kita lock-lockin, tinggal kita F-nya tadi kita lihat di tabel well, dilihat dulu dari jumlah kematiannya ini berapa, baru kita lihat ke tabel well, baru nanti dari hasil ini kita kali. Setelah itu kan dapat log-nya 1,5, tinggal di anti-log 1,5, berarti LD 50-nya itu yang di sini. Setelah di anti-log, LD 50-nya itu setelah yang di anti-log 31,622 mg. Kalau yang 0,500-nya bisa diganti atau enggak, Riz? Bisa, sesuai kan tadi Rizka bilang, sesuai dari jumlah kematiannya nih, dari sininya nih. Nanti ternyata misalnya kelompok 2 yang mati cuma 1, terus kelompok 4 ternyata 4. Berarti nanti yang dilihat di tabel well itu atau harga R-nya itu 1,2,4,5 baru kita bisa dapat nilai F-nya apa atau si ininya dari tabel well-nya nilai F-nya. Pokoknya kita lihat dari kematiannya dulu. Disesuaikan nama kematiannya, kita sesuaikan lagi sama tabel well-nya, baru kita dapat nilai F-nya. Udah kan ya Kak? Kayaknya sampai situ aja ya Kak? Iya, Riz, sudah Riz, sampai situ aja. Ada yang ditambahin lagi nggak Kak? Ada yang mau ditambahin mungkin? Atau udah cukup? Kak, izin tanya dong, Kak. Yang mana Kak? Yang materi AUC itu perlu pakai hitungan bioekivalen nggak ya? Yang AUC ya? Iya, yang AUC perlu dipakein bioekivalen gitu nggak? Maksudnya dia kan kalau syarat kan harus 20% ya. Nah, dia perlu nggak tuh pakai gituan nanti di soal? Atau cuman sampai di perhitungan aja? Kalau waktu itu sih Bu Mary ngejelasinnya kayak gini doang, nggak ada yang pakai bioekivalen gitu Kak. Waktu di kelasku ngejelasinnya kayak gitu doang sih, nggak digitu sama bioekivalennya. Berarti nggak ada ya, Kak? Aman cuman ya udah perhitungannya aja gitu ya. Iya, kayaknya kita cuma kayak perhitungan aja. Oke deh, makasih ya, Kak. Oke, sama-sama. Berarti udah ya Kak? Kalau udah ngerti nanti filenya, Kasel filenya dikirim ke box chat aja kali ya Kak, buat coret-coretan. Iya, Riz, oke, Riz. Makasih Kasel. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah merhatiin. Maaf ya kalau misalnya kurang jelas ngejelasinnya. Untuk filenya nanti dikirim di chat box. Kalau misalnya masih ada yang kurang paham, boleh chat Lova atau chat Rizka atau Kak Sally juga boleh. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Rizka. Waalaikumsalam. Filenya udah aku kirim di chatbox ya, jadi nanti yang mau download bisa di chatbox. Oke, Vi, aku izin pamit ya, Vi. Makasih semuanya. Makasih.